7 dekade sudah berjalan. Sebagai perusahaan negara yang bergerak di sektor transportasi, Pelni hadir untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dan logistik masyarakat ke seluruh pelosok Indonesia. Dengan visi menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara, Pelni telah bertransformasi dengan bisnis dan layanan yang lebih modern, profesional, dan berbasis digital. Semua itu selaras dengan hadirnya logo baru Pelni dengan tagline We Connect, We Unify. Memperkuat Pelni sebagai perusahaan angkutan penumpang dan logistik terbesar di Indonesia. Dengan didukung ratusan kapal yang dioperasikan oleh tenaga SDM yang handal dan profesional, jangkauan wilayah operasi yang luas telah menjadikan kapal Pelni sebagai andalan dan menjadi roda penggerak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan yang berpengalaman melayani masyarakat Indonesia, 44 kantor cabang, dan ratusan terminal point, Pelni semakin terdepan dalam menjalankan bisnis usaha angkutan penumpang dan bisnis usaha angkutan barang yang siap menjadi andalan masyarakat Indonesia. Bisnis utama Pelni terfokus pada alat produksi terbesar. Usaha angkutan penumpang Pelni memiliki 26 unit kapal penumpang yang terdiri atas 3 tipe, kapal penumpang dengan tipe 500 pax, 1000 pax, dan 2000 pax. Setiap kapal penumpang Pelni memiliki fasilitas yang siap memanjakan penumpangnya selama perjalanan. Fasilitas seperti kantin dan kafetaria dengan pemandangan laut lepas. Dari pusat entertain hingga fasilitas ibadah hadir untuk dinikmati seluruh penumpang kapal Pelni. Selain itu, layanan permakanan kapal penumpang Pelni juga semakin terjamin dengan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan layanan pemberian makan penumpang berstandar internasional. Untuk mewujudkan akses transportasi yang berkeadilan, Pelni juga dipercaya pemerintah untuk mengoperasikan puluhan trayek kapal perintis untuk menyediakan akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dengan pulau-pulau yang lebih besar. Lalu, untuk pengalaman berlayar yang lebih nyaman dan berkesan, penumpang kapal Pelni bisa mendapatkan add-on di seluruh loket kantor cabang. Dengan kehadiran layanan 4G dan Wi-Fi di atas kapal membuat para penumpang bisa tetap berkomunikasi selama dalam perjalanan. Lebih dari sekedar alat transportasi, kapal Pelni juga telah menjadi pusat wisata edukasi maupun lokasi penyelenggaraan acara korporasi hingga lembaga pendidikan. Dengan fasilitas setara hotel, ruang makan kelas 1 di kapal Pelni dapat menampung ratusan orang untuk seminar, gathering, hingga acara musik. Seluruh kapal Pelni bahkan dapat di-booking khusus tanpa penumpang umum untuk mendapatkan sensasi acara yang lebih eksklusif dan berbeda. Serta dilengkapi dengan ruang-ruang komersial di atas kapal juga dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha yang mencari keuntungan dari ribuan penumpang yang berlayar dengan kapal Pelni setiap hari. Selain berperan dalam menyediakan transportasi laut yang aman dan terjadwal, Pelni juga memiliki kapal barang yang ditugaskan untuk membawa barang-barang logistik dengan jadwal keberangkatan reguler dan trayek tetap dengan misi mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok antara Indonesia bagian barat dan timur. Tercatat dari 26 kapal penumpang yang Pelni miliki, 8 diantaranya mampu mengangkut peti kemas dengan variasi kapasitas mulai 22 teus hingga yang terbesar 98 teus. 14 diantaranya juga dapat membawa muatan curah dan 3 kapal lainnya mampu membawa penumpang, peti kemas, dan sekaligus kendaraan hingga 300 unit. Bisnis logistik Pelni juga ditunjang dengan jaminan pasokan peti kemas milik sendiri, baik untuk mengangkut muatan kering maupun muatan beku. Pelni juga didukung oleh kehadiran peti kemas khusus muatan tol laut yang disediakan pemerintah. Pelni juga menyediakan pilihan pengiriman barang parcel dengan berat maksimal 100 kg menggunakan paket Red Pack yang melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Pelni juga menyediakan jasa keagenan kapal untuk memenuhi kebutuhan pemilik kapal, mulai dari pre-arrival, arrival hingga post-arrival yang meliputi clearance dokumen, suplai air tawar, dan permintaan kapal hingga penerbitan surat perintah berlayar. Bagi pemilik kapal yang mencari muatan maupun pemilik barang yang mencari kapal angkutan, Pelni juga menyediakan jasa brokering dan chartering.
Dan juga untuk menunjang bisnis angkutan penumpang maupun logistik, Pelni sebagai induk usaha didukung oleh dua anak perusahaannya, yaitu Pelni Logistik dan Pelni Services. 1. PT PBM Sarana Bandar Nasional atau Pelni Logistik merupakan anak usaha Pelni yang fokus pada bisnis bongkar muat, freight forwarding, pergudangan, penyediaan depo peti kemas, hingga pengurusan kepabeanan. Ada juga 2. PT Pelita Indonesia Jaya atau Pelni Services. Anak usaha Pelni yang fokus pada bisnis jasa penyediaan tenaga kerja, penyewaan armada, bunkering BBM, dan pelayanan permakanan di kapal penumpang maupun crewing. Bisnis Pelni juga didukung dengan hadirnya unit bisnis strategi, yaitu Pelni Maintenance dan Pelni Learning Center. Pelni Maintenance merupakan bisnis yang bergerak pada jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal. Terletak di Surabaya, Pelni Maintenance memiliki teknisi yang handal dan profesional, yang siap memenuhi segala kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal dari berbagai jenis dan ukuran, hingga maksimal kapal berukuran Gross Tonnage 500. Lalu ada Pelni Learning Center, merupakan strategic bisnis unit yang berpusat di Cisarua, Bogor, dan dilengkapi dengan fasilitas 63 kamar, 4 ruang meeting, lapangan olahraga, dan ruang serbaguna. Pelni Learning Center tidak saja menjadi pusat pelatihan dan pengembangan bagi internal pegawai Pelni. Berbagai perusahaan dan lembaga lain telah merasakan melaksanakan kegiatannya di Pelni Learning Center. Di bidang kesehatan, sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, sudah mengenal layanan kesehatan Rumah Sakit Pelni di Petamburan, Jakarta Pusat. RS Pelni saat ini telah menjelma menjadi rumah sakit yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas perawatan dan pemeriksaan yang lengkap. Mulai dari layanan reguler seperti medical check-up, cath lab, endoskopi, dan fisioterapi yang ditunjang dengan peralatan MRI hingga MSCT, maupun layanan unggulan seperti pusat perawatan onkologi, ortopedik, kardiovaskular, dan saraf. PT Pelni terus berinovasi dan bertransformasi, sehingga mampu menjawab tantangan untuk terus menjamin ketersediaan sarana aksesibilitas transportasi antar pulau bagi masyarakat sebagai perwujudan wawasan Nusantara. Oleh karena itu, sebagai perusahaan angkutan penumpang dan logistik terbesar di Indonesia, Pelni menjaga komitmen untuk menghadirkan armada kapal yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, pembelian tiket yang semakin mudah, serta opsi pembayaran yang semakin beragam. Untuk informasi jadwal dan rute kapal, maupun memesan tiket kapal Pelni, download sekarang juga aplikasi Pelni Mobile yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Pelni Mobile, berbagai kemudahan dalam satu aplikasi. Pelni, we connect, we unify. Balik lagi pendengar Kardopa di Special Talk Show persembahan Radio Kardopa dan juga PT Pelni dengan topik kita Pelni Mobile, solusi mudik Anda. Jadi pendengar Kardopa, mudik ini kan bisa dibilang momen yang sangat ditunggu-tunggu, tentunya di momen-momen seperti hari raya gitu ya, atau mungkin tahun baru, momen-momen hari-hari besar lah gitu. Tapi seringkali mudik ini diiringi oleh berbagai tantangan. Itu mulai dari kesulitan mendapatkan tiket, harga tiket yang mahal, belum lagi kenyamanan perjalanannya. Nah, hari ini kita akan mengupas bagaimana Pelni Mobile hadir sebagai solusi untuk membuat perjalanan mudik dan balik Anda itu jadi lebih enak nih, lebih praktis, lebih aman, dan tentu saja menyenangkan. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang yang kompeten. Kemarin kita udah sempat ngobrol juga ya. Ada Kepala Cabang PT Pelni Medan, ada Kak Yuniati Fatima. Selamat pagi Kakak. Pagi Kak Desi, ketemu lagi nih kita Kak. Lagi. Mohon maaf lahir batin ya Kak, udah habis lebaran soalnya. Bener, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu habis lebaran. Tadi udah cepika-cepiki gitu. Iya, Kakak mudik gak sih kemarin? Alhamdulillah enggak. Karena saya nganterin yang mudik-mudik aja nih Kak. Benar-benar. Tugas negara ya. Siap. Nganterin yang mudik-mudik gitu. Nah ini selama 1 jam ke depan pendengar Kardopa kita akan membahas kembali tentang Pelni Mobile, solusi mudik Anda.
Kak Fatima, Kak Yuni ya? Siapa yang Yuni, manggil? Kak dong Yuni. Kak. Udah, Fatima. kita udah lama gak ketemu jadinya lupa nih. Dipanggil namanya banyak nih jadinya. Jadinya Fatima dong. Kak Yuni hari ini lagi berbaik hati, katanya mau berbagi hadiah spesial untuk pendengar Kardopa di momen abis Lebaran ya. Ada 3 souvenir menarik dari Betul. Pelni dan juga ada 2 voucher belanja masing-masing Rp100.000. Iya, betul sekali. Karena biasanya kan kemarin habis Lebaran nih Kak, udah habis keluar nih THR-THR-nya, Yes. wah kembali ke Fitri nih. Kembali ke Fitri, Ya kembali ke udah. suci, dompet pun Iya, ikut suci. dompet pun ikut suci. Makanya kita Bener. coba ya bantuin Oke. untuk belanja-belanja sedikit. Baik, nanti akan kita bagikan untuk pendengar Kardopa yang bertanya langsung di 4521350 dengan Desi dan juga Kak Yuni nih. Nah, yang jelas talk show kita pagi hari ini kan persembahan dari PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia. Nah, kita coba ulas kembali nih Kak Yuni tentang Pelni, dan Pelni itu bergerak di bidang apa aja sih sebenarnya nih ya. Siap. Lain teleponnya sabar dulu nih. Udah semangat banget kayaknya karena voucher belanja nih Kak Desi Yoi, nih dikasih di bener. depan. Oke. Nah nih, kita coba ulas kembali nih, mengingatkan kembali ke pendengar Kardopa tentang Pelni gitu. Boleh, makasih ya Kak Desi. Kemarin 2 minggu lalu ya sebelum Lebaran sebelum kita Lebaran, udah ketemu, kita udah ngobrol tentang Pelni. Tapi kita coba ingat kembali, Pelni itu tadi Kak Desi udah sebutkan, Pelni itu adalah Pelayaran Nasional Indonesia. Yes. Kami adalah BUMN yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan kapal-kapal milik negara. Ada bentuk kapal penumpang, kapal barang, kapal perintis, kapal rede. Ya intinya jenis kapalnya banyak lah gitu kan. Terus Pelni ini kalau katanya sama kayak salah satu jingle iklan produk itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kami melayarinya bukan hanya di Medan aja nih sampai ke Batam atau area Pulau Sumatera gitu atau sampai ke Jakarta, tapi memang kami ada dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Terus kalau untuk di Medan sendiri ada kapal apa sih sebenarnya gitu kan. Biasanya gitu ya Kak. Ini kayaknya kalau teman-teman yang udah biasa naik kapal kenal nih dengan nama-nama kapalnya. Jadi ada KM Kelut, itu memang rutenya dari Tanjung Priuk, Batam, Tanjung Balai Karimun ke Medan, kemudian kembali lagi dengan rute yang sama sampai ke Tanjung Priuk lagi. KM Kelut tadi Iya ya. betul, Oke. KM Kelut Kak Desi. Ada berapa kapal sebenarnya? KM Kelut sendiri tersedia ada berapa kapal tuh? Kalau KM Kelut ini jumlah pax-nya, kita bilang pax ya, untuk seatnya normalnya itu sekitar 2.600-an. Oh, Tapi oke. karena karena masa nih periode Lebaran ini, jadi dari kementerian pun memberikan dispensasi, jadi ditambahkan sekitar 3.700-an nih Kak. Jadi kalau misalnya oke. tadi kan di depan disebutin susah nggak sih cari tiket kapal atau gimana, sebenarnya Iya. enggak, karena untuk momen-momen tertentu kami pasti menambahkan kapasitasnya gitu. Ini kan momen Lebaran udah lewat nih 2025. Ini gimana? Ada kenaikan nggak nih? Alhamdulillah untuk kenaikan jumlah penumpang Jumlah ternyata penumpang. naik Kak. Jadi data yang kami kumpulkan sampai dengan kemarin ya dari 16 Maret, periode 16 Maret sampai dengan kemarin, karena kebetulan kapal Kelut kemarin baru masuk nih Kak. Oh, oke. Jadi untuk penumpang turun itu sekitar 4.000-an. Penumpang yang naik itu sekitar 4.000-an. Kemudian untuk yang turun itu sudah di 25.000 Kak. Oh. Dari Batam menuju Medan terutama. Gitu. Banyak pendatang baru ke Medan nih berarti kayaknya. Atau mungkin yang ini Kak, yang dari abis merantau ke Batam Oke. atau ke Singapura, pulang kampung dulu, balik kampung gitu. Balik kampung dulu, abis Lebaran, balik lagi kerja cari cuan nih. Betul. Nah, ini kita udah siap-siap nih Kak. Kemarin harus balik ya. betul. Kemarin kapal Kelut baru berangkat di tanggal 7 April. Kami mengantarkan 3.716 orang kembali ke Batam. Oh, oke. Ini akan berlangsung mungkin sekitar 3 sampai 4 kali lagi sih untuk yang biasa gitu kan ya Kak. Balik pulang kampung, wah saudaranya sukses nih gitu. Yuk ikut yuk Ikut yuk gitu, bener, Pulang bener. 1 bawa 2. Bawa 2, benar Gitu sih, ya. Kak. Minimal berkuranglah penduduk Medan. Sementara. Nanti momen besar lagi balik lagi. Betul. Gitu ya kan ya. Baiklah pendengar Kardopa, ini kita coba buka 4521350. Tadi Desi sudah informasikan kita akan berbagi ada 3 souvenir menarik dari PT Pelni. Ada juga 2 voucher belanja masing-masing senilai 100.000 untuk 2 orang ya. 2 voucher yang akan kita bagikan. Selamat pagi Kardopa.
Kardopaku, selamat pagi. Assalamualaikum Desiku. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam dengan Pak Sofyan ya. Ya, Oke, di mana Pak alamatnya? iya. Gimana? Bapak di mana? Alamatnya? Yang jelas bukan di hatimu, di ayahanda. Kena gombal nih. Ada Kak Yuni loh di sini. Kak Yuni aja nih gombalin deh di sini. Ya, salam keluarga besar Pelni. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sofyan, ada yang mau ditanyakan? Saya juga keluarga besar Pelni. Oh Oh, gitu. siap. Keluarga besar Iya. Pelni juga. Ya, dulu bapak saya itu kepala staf koordinator Pelni Sumatera Utara, mesti di jalan kantor perdana. Oh. Terus yang kedua kali jalan Wajar atau Sugiono, yang ketiga kan Karakatau. Iya, Krakatau, betul. iya. Jadi ketiga kantor itu sudah saya lalui semua, termasuk kakak saya itu sekretaris kepala cabang dulu, Endang Suti. Oh, oke. Baiklah. Iya. Mantan Jadi keluarga kalau- Pelni nih berarti. Masih Kak, Iya. kayaknya Oh, masih. jadinya. Oke. Iya. Jadi kalau sejarah Pelni ini dulu, sebelum Pelni itu namanya KPM, masih zaman Belanda, diganti Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia, kan begitu. Ya. Nah, terus kapal yang pertama itu mesti KLM Tampomas. Oh, oke. Tampomas, Sinabung, setelah itu baru masuk Sinabung lah, kapal Kelut lah, kapal Kerinci, kan begitu ya, sudah mengupgrade lah begitu. Sekarang udah upgrade jadi KM Kelut ya Kak ya tadi ya? Iya. Heeh. Sekarang ini kan disosialisasikan tentang Pelni Mobile, kan Yes. begitu, untuk mempermudah mendapat tiket, kan begitu ya Mbak Yuni ya. Ya, betul Pak Sofyan. Padahal pada 2010 tempo hari itu kan Pelni membuka travel itu di seluruh cabang keagenan di Medan, Mhm. ya kan, untuk menghindari calo, kan begitu. Karena membeludaknya penumpang Pelni saat itu, apalagi di Jalan Wajar ataupun Karakatau, kan begitu. Oke. Maka dibukalah travel agent, Mhm. kan begitu. Nah, tetapi lambat laun ini travel ini kan sepertinya memudar. Nah, jadi sekarang dibuka lagi lah sistem aplikasi mobile Pelni, kan begitu, untuk lebih mempermudah lagi begitu. Oke. Nah, cuman yang saya harapkan kepada pihak Pelni untuk kedepannya, aplikasi ini jangan selalu dikatakan hang, begitu. Oh, Jangan error atau hang. jaringannya itu jaringan itu harus online terus. Mhm. Jangan pada saat momen penting nanti jaringan lah begini begono, nah itu oke, yang oke. bermasalah. Tiba-tiba offline gitu ya. Iya, jadi jelek nanti nama Pelni. Nanti ada indikasi calo lagi, padahal oke. menjadi calo, Mhm. kan begitu. Nah, Jadi pertanyaannya saya apa nih? harapkan- Pertanyaannya begitu saja, kalau aplikasinya nanti pada hari momen besar, di area apa saja pun, maupun Nataru, Idul Fitri dan sebagainya itu, aplikasinya tetap online. Oke, Jangan ada yang hang. Mhm. Itu saja. Ah, Jadi kedepannya Pelni semakin baik dan semakin meluas seluruh Amin, Indonesia. Terima amin. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lebih ke memberikan masukan. Betul, Kak Desi. Oke, tentang Jadi, aplikasi Pelni Mobile itu ya. ternyata sebagai salah satu pengguna juga nih kayaknya Pak Sofyan. Jadi memang tolong diperhatikan lagi terkait dengan aplikasi Pelni Mobile, jangan lemot, Ya, jangan ngehang, jangan offline gitu, juga, jangan betul. error gitu ya. Kadang kan memang tergantung jaringan internet kan. Kok karena kita lagi mau pesen-pesen mati offline. Iya betul. Makasih Pak Sofyan, masukannya memang untuk kami juga gitu. Jadi memang perbaikan, namanya aplikasi, namanya teknologi. Jadi memang harus Ya. ada perbaikan terus ya Kak Desi ya. Upgrade terus ya, Betul. benar ya. Nanti kita buka lagi 4521 350 pendengar Kardopa yang mau bertanya, silakan. Mumpung ada Kak Yuni nih dari Kepala Cabang PT Pelni Medan. Pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akan kembali lagi pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi di special talk show bersama Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia, dan masih ada Kak Yuni tentunya. Nah ini kan kita mau angkat telepon dulu atau gimana nih Kak Yun? Bebas nih Kak Desi. Bebas saya angkat dulu ya. Boleh. Kardopa selamat pagi. Pagi Kardopa. Ya, dengan siapa ini? Coba. Oh oke, Pak Joba di... Lagi di jalan ini. Ya alamat rumahnya aja Pak Joba. Hah? Alamat rumahnya aja sebutin di mana? Alamat rumah. Iya.
Jalan Kapten Muslim nomor Udah, oke, M1 sudah. udah. Kapten Muslim aja nggak apa-apa. Oke, silakan, ada yang mau ditanya ke Kak Yuni dari Pelni? Kenapa tanya alamat rumah? Enggak, ini kan memang begitu. Kalau ada telepon on air, apalagi di program ini kan istilahnya program talk show bertanya gitu kan ya. Jadi Pak Joba, kalau lagi jalan kita bingung. Mending yaudah Kapten Muslim gitu. Udah lancang laku, tinggalin aja. Lu pikir nanya alamat rumah, Wak Yuninya mau datang ke rumah. Aduh. Sabar ya Kak Yun. Sabar. Jadi gini. Gimana Kak Yun, nih? ada 3 kendala di Pelni yang mau saya sampaikan ini. Apa itu? Silakan. Pertama, kemandirian Pelni menyangkut kepada kapal-kapal yang sudah tua. Ya ini apa itu namanya, Kelut, Kerinci, Kambuna itu udah 40 tahun lebih itu. Karena itu kan dibeli sesudah peristiwa Tampomas 2 itu kan. Barulah Pelni karena peristiwa Tampomas 2 barulah dibeli kapal-kapal baru. Oke. Itu tahun 80. Oke. Tahun 80-an lah. Jadi kalau sekarang sudah 45 tahun. Oke, perawatan ya jadi- bagaimana ya? Jadi ini untuk ya diperhatikan sama manajemen Pelni ya, Pak Oke. Yuni. Nah, karena kita takut terjadi lagi yang dulu-dulu itu. Oke. Dan sangat mengerikan dulu itu kan. Mbak Yuni masih, waktu itu mungkin masih apa ya? Masih SMP atau SMA barangkali. Enggak Pak, saya belum lahir kebetulan Pak. Usia kapalnya lebih tua daripada saya Pak. Nah itu dia. Sekarang Oke. udah jadi kepala cabang ya. Kepala cabang Pelni Medan. Itu satu Mbak Yuni. Oke. Siap. Yang kedua percaluan. Calo. Tapi saya tanggapi positif, di mana Pelni katanya sudah memecat 24 petugasnya karena kasus percaluan. Oke. Nah, ini bagus. Untuk Makanya hadirlah pelayanan Pelni Mobile. Pelni Mobile. Ada aplikasinya. itu yang kedua ya. Yang ketiga aku lupa. Oh, Yang ketiga tadi ya. ya udah. Aduh lucu-lucu nih. Terima kasih Pak Joba. Yang dua itu masalah permajaan Kapal-kapalnya sama percaloan ya. sama percaluan Oke, bagaimana nih terkait Kita sama calo-calo Mbak ya? Yuni Oke. untuk menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joba. Pak Joba. Nah, ini kan sedikit menyinggung tadi pertanyaan Pak Joba ya. Tapi kita singgung nih dalam menghadapi industri yang serba teknologi, serba digitalisasi. Salah satu langkah inovasi yang dilakukan Pelni itu adalah aplikasi Pelni Mobile. Betul banget. Ini juga Kak kayaknya Desi. salah satu mengatasi calo-calo tadi sih. Betul betul. Jadi ini kayaknya Pak Joba nih pemerhati Pelni atau pengguna Pelni sebenarnya kan Kak. Saya makasih banget sebenarnya. Jadi benar tadi disebutin terkait dengan percaloan gitu kan. Memang Pelni Mobile itu sebagai salah satu ya Kak, salah satu solusi terkait dengan calo-calo ini gitu. Cuma memang kalau memang belum biasa dengan aplikasinya, biasanya kita bilang aduh susah banget nih pakai aplikasinya. Biasanya gitu ya Kak Desi. Biasanya kalau kita ini dikasih aplikasi baru, kenapa sih ini ribet deh, ini apa deh, lama gitu-gitu. Nah tapi balik lagi industrinya udah maju, teknologinya sudah maju, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman sebenarnya gitu ya Kak Desi. Kalau ditanyain susah atau enggak sih pakai Pelni Mobile, kebetulan saya kemarin dampingin beberapa calon penumpang nih untuk download aplikasi Pelni Mobile atau check in lewat Pelni Mobile Kak Desi. Awalnya memang beliau ini agak mengalami kesulitan ya, karena kan harus login dulu, bikin akun dulu, harus punya email, verifikasi dulu gitu. Tapi pada saat yang menggunakan jasa Pelni ini, yang udah download Pelni Mobile ini sudah mengikuti semua tahapan-tahapannya, pas beliau ini nyoba untuk cari jadwalnya, pesan tiketnya sampai ke bayar, lebih gampang kan? Betul. Ini easy banget ya Mbak gitu, bener-bener yang gampang banget ya gitu, lebih mudah. Jadi saya nggak harus bolak-balik datang ke kantor cabang gitu, atau datang ke travel agent gitu. Ini di rumah bisa kan? Bisa Bu, selama dapat sinyal, ada kuotanya gitu sih sebenarnya Kak Desi. Ada kuota internetnya, ada sinyalnya. Ya. Nanti jangan seperti kata Pak Sofian tadi, error. Error. Karena nggak ada kuota, nggak ada sinyal.
Bisa jadi gitu kan. Oke. Atau memang ada tipe HP yang Ya, tidak mendukung untuk tidak aplikasinya mendukung. gitu sih Kak Desi. Jadi Benar memang gitu sih. Jadi butuh handphone juga yang bisa mendukung aplikasinya Betul, ini ya. karena beberapa memang masukannya memang ini handphonenya udah download aplikasinya, tapi ternyata dia tidak kompatibel dengan Ya, aplikasinya. ada yang seperti gitu. itu sih. Oke, jadi tipe handphone seperti apa yang bisa masuk aplikasi Pelni Mobile? Aduh, susah juga nih. Tapi ya mungkin yang standar kali ya. Android yang zaman sekarang lah itu Iya, udah sih. bisa. Tapi kalau yang cuma buat belajar anak kecil gitu Nah, itu mungkin nggak kuat belum nanti ya kuat Kak Desi sih. ya. Benar. Nah, tadi salah satu tentang peremajaan kapal-kapal nih gimana nih? Oke, ini kalau Pak Joba tadi ngikutin berita-beritanya di Pelni, sebenarnya kita udah banyak ya Pak dari manajemen kami itu sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah kita mendapatkan dana dari negara untuk mengganti kapal, Oh, tapi oke. bertahap gitu. Jadi memang untuk rencana awal ini 3 kapal terlebih dahulu, kemudian akan ready di sekitar 2 atau 3 tahun lagi karena bikin kapal kan nggak kayak Ya, Roro Jonggrang gitu ya Kak Langsung Desi satu ya, malam kayak siap gitu. sekejap mata jadi gitu kan gitu. Jadi memang bertahap tapi alhamdulillah kita memang didukung oleh pemerintah untuk peremajaan kapal. Itu yang Peremajaan, pertama. Yang yes. kedua, tadi kan kayaknya Pak Joba takut kejadian tampomas. Sebenarnya Ya. semua kayaknya yang tenggelam Kak di Ya, tahu. Semarang. Itu memang agak ramai tapi makanya dari awal kemarin kami juga sebutkan dan selalu kami gaungkan bersama dengan instansi terkait. Pelni itu pasti menjamin keamanan dan keselamatan dari segi armadanya. Oke. Jadi nggak mungkin kapal berlayar kalau nggak ada sertifikat keamanannya. Oke. Nggak dicek dulu sama instansi terkait yang berwenang. Gitu sih Kak Desi. Pokoknya ini berlayar udah layak aja deh gitu. pasti. Iya. Kalau nggak boleh Kak. Iya sih, bener. Kardopa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa ini? Ini dengan Dani. Dani, di mana? Iya. Dani di lingkungan 1 Bahari, Martubung. Lingkungan 1 Martubung. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, ini saya mau nanya, ini Pelni Mobile ini khusus untuk pembelian atau pemesanan tiket kapal aja, atau di aplikasi ini ada fitur-fitur lain seperti pembelian pulsa atau apa gitu fitur lainnya. Oke. Terus yang kedua, ini bedanya Pelni Mobile dengan web Pelni itu Apa? gimana ya? Oke, Apakah lebih oke. lengkap, lebih lengkap yang mana gitu? Kalau kita mau pemesanan tiket itu lebih bagusan di mana gitu? Apakah Oke. yang di web resminya Atau di atau aplikasi. dari Pelni Mobile ini gitu? Pelni Mobile. Itu Oke. aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ada Dani tadi di Martubung. Oke, makasih pertanyaannya Kak Dani, Pak Dani. Abang kayaknya tadi. Abang ya, abang ya Kak. Abang ya. Abang Dani. Nanti kita panggil Bapak marah deh. Iya, tiba-tiba kan. Oke, dari Bang Dani berarti ya. Kalau ada fitur apa aja di Pelni Mobile gitu Iya. pertanyaan pertamanya tadi. Fitur-fitur apa aja di Pelni Mobile? Selain tiket kapal, sebenarnya utamanya memang Pelni Mobile ini untuk ngecek rute kapal, jadwal kapal, serta pemesanan tiket kapal. Gitu, itu yang utamanya. Biarpun ada fitur lain yang memang sedang kami kembangkan gitu kan. Nanti bisa lihat tadi kan kalau di jinglenya disebutin ada terkait dengan keagenan, Ya. terkait dengan pengiriman barang, Pengiriman barang, gitu. bener. Nah, memang tapi untuk Pelni Mobile ini dikhususkan lebih banyak untuk tiket kapal sih, Tiket pemesanan kapal. tiket kapal gitu. Karena Nanti kan kalau kita lihat aplikasi-aplikasi itu banyak yang akhirnya diisi dengan berbagai fitur-fitur yang membuat ini loh. Nah, tadi kan pertanyaannya bisa buat isi pulsa Ya. atau enggak? Nah, belum Bang, belum gitu. Nanti kalau mau isi pulsa pakai live-in aja Ya, atau oke. pakai yang lain gitu kan. Ya, kalau ya. Pelni Mobile belum sih. Tapi ya, memang belum ke situ. intinya ya. memang karena lebih ke arah pelayanan untuk teman-teman Pelni yang mau membeli tiket kapal. bener gitu, sih gitu. ya. Terus tadi yang kedua bedanya sama website Pelni itu apa? Sebenarnya ini opsi aja sih, pilihan kan. Pilihan, Jadi kalau tadi mau cari tiket kapal berarti bisa Pelni Mobile bisa, website Pelni bisa, dan kalau misalnya mana yang lebih informatif pasti lewat website sih gitu. Oke. Tapi website resminya Pelni ya, jadi www.pelni.co.id, jangan yang lain. Jangan yang lain, jangan tertipu ya. Betul. Ini apalagi sekarang banyak penipuan mengirimkan link-link gitu kan. Betul. Nah, itu bahaya. Mm-mm. Sekali lagi mungkin Kak Yuni bisa sebutin websitenya Pelni yang resmi apa nih? Oke, jadi saya yang nyebutin ya kayak. Ini tugasku ya. Enggak deh. Kita bagi-bagi aja. Bagi-bagi Kalau aja. website resminya Pelni itu di www.pelni.co.id.
Untuk di sosial medianya itu ada Instagram, YouTube, Facebook itu @pelni162. Kemudian ada X atau Twitter itu @pelni162_id. TikToknya juga kita ada, Pelni162 official. Kemudian ada WhatsAppnya Pelni juga nih, 0811-162-16162. Oke, serba 162. Betul, tagline-nya kami 162 memang. 162. Oke, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Selamat pagi Kardopa. Selamat siang Mbak Desi, Mbak Yuni. Pagi Pagi. menjelang siang. Pak Kacap, Bu Kacap. Ibu Kaca, Ibu kepala Kaca. cabang. Ngeri nih kayak ini kepala cabang aja ya kan? Iya. Dengan siapa nih Bang Bernat ya? Yup. Oke, di mana Bang? Di jalan Di jalan kayaknya tadi Kak Desi katanya. Jalan Keadilan Cemara. apa? Jalan Keadilan nomor 109 Cemara. Oh iya, jalan udah, keadilan jalan aja, keadilan Bang. aja. Gak usah panjang-panjang kali ya. Oke, ada yang mau ditanyakan langsung Bang? Kak Yuni ada di sini. Ada aplikasi, tapi item-itemnya Bu, tolong dianukan Bu, disempurnakan dari nama, umur, lalu cara pembayarannya. Kadang-kadang mau lelet Bu, sistem pembayaran itu. Oke, cara sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran. Pembayaran. Baru di aplikasi lain itu barang yang bisa dibawa berapa kilo. Oke. Di Pelni itu nggak ada, belum ada Bu. Ini saya untuk memajukan Pelni aja. Oke. Karena ada bahannya Bu. Oke. Iya, batas berapa dan anak bayi itu berapa yang harus dibayar, itu belum ada Bu, saya lihat. Oh, oke. Baiklah, itu aja Bang. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Makasih. kembali. Nanti kita masuk ke pengiriman barang ya. Ini ke Sang Yudo. Iya, Tadi kan sempat ternyata nanya juga. udah dibahas dengan topik kita yang Iya, berikutnya ya Kak Desi ya. Ada yang tanya juga kan Betul. kebetulan. Nah, ini mungkin bisa dijawab dulu Kak Yun sebelum kita lanjut nih. Kalau untuk sistem pembayaran sebenarnya kan di Pelni Mobile udah banyak pilihannya ya Kak Desi. Tapi mungkin tadi kendalanya adalah pemprosesan dari setelah pemesanan ke Ya, pembayaran yang agak agak lama. lama gitu ya. Namanya aplikasi mungkin butuh dukungan terkait dengan sinyal Ya, atau bisa memang jadi. hal-hal tertentu, tapi memang kami berusaha memperbaiki itu terus-menerus kok Kak Desi gitu. Biar Jadi lebih sabar. cepat ya. Sebenarnya sabar, orang sabar disayang Tuhan katanya gitu oke. ya Kak Desi. Atau orang sabar lebar. Orang sabar lebar, apanya? Nggak tahu. Rezekinya. Rezekinya, bener. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan aturan-aturan tadi ya terkait dengan barang, mungkin nanti kita bahas berikutnya ya Kak ya. berikutnya Cuma dulu. kalau spill sedikit, kalau untuk barang bawaan sebenarnya sederhananya adalah barang bawaan yang bisa dibawa sendiri oleh penumpangnya ini gitu. oke. Beratnya berapa? Biasanya sih nggak biasanya, beratnya adalah 40 kilo nih Kak. Nah itu kan 40 kilo biasanya kalau koper berarti koper yang large ya, yang besar memang gitu. Kalau untuk anak bayi itu sudah ada aturannya sebenarnya Pak. Jadi memang sudah diupdate untuk bayi di bawah 2 tahun itu ada pembedaan harga, cuma di atas 2 tahun itu sudah dianggap dewasa gitu. Oke. Jadi full bayarnya. Bayarnya full Gitu. ya. Oke. Nah ini tadi untuk cara pembelian tiket kapal Pelni melalui aplikasi Pelni Mobile. Ini gimana nih sistemnya, caranya? Oke, ini kayaknya saya ngomongnya akan selalu nggak lucu juga gitu Kak. Yang pertama punya handphonenya dan punya aplikasinya. Yes. Udah gitu. Punya handphone, download aplikasinya dulu. Betul, itu yang pertama. Yang kedua pasti bikin akunnya dulu nih ya Kak. Oke. Bikin akun di Pelni Mobile-nya, nanti tinggal dipilih. Sebenarnya tinggal buka aplikasi Pelni Mobile, pilih pesanan, kemudian cari rute atau jadwal yang diinginkan, tinggal dipilih, diisi data dirinya, nanti dilengkapi sampai ke menu pembayaran. Seperti Oke. itu sih. Oh, iya sih. Sebenarnya mungkin ribet di awal aja karena harus buat akun dulu. Buat akun dulu, cari jadwalnya dulu. Mm-mm. Cuma kalau cari jadwal Kak sebenarnya bisa loh lihat di akun media sosialnya Media Pelni. sosial, Kalau benar. misalnya teman-teman di Pelni Medan bisa cek di Instagramnya Pelni itu di @pelni162_medan. Jadi Oke. kita pasti selalu update jadwal gitu. Kalau untuk Pelni 162 jadwal secara berkala juga ada. Oke, Gitu sih. tinggal cek di situ ya Instagramnya aja.
Tapi kalau di aplikasinya mau cek juga silakan. Bisa. Jadi misalnya gitu ya. cari dari Medan ke Tanjung Priuk. Nah, biasanya tuh kalau kita cari di tanggal-tanggal sekarang, jadwal tidak tersedia nih Kak tulisannya, tapi nanti akan muncul di atas tanggal itu suggestion date-nya, tanggal yang disarankan. Jadi baru ada di tanggal 17. Nah, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi aplikasinya mirip-mirip sama aplikasi pencarian tiket yang lain gitu. Jadi jadi kita berusaha untuk memudahkan masukan dari teman-teman semuanya gitu. Oke. Nah, kalau cara penggunaan fitur check-in mobile tadi udah disebutin juga nih? Belum? Belum. Nih Nika. gimana nih penggunaan untuk cara penggunaan fitur check-in mobile di aplikasi Pelni Mobile seperti apa nih? Ini fun fact-nya sedikit ya Kak Desi ya. Jadi ternyata terakhir saya ngobrol di sini udah semakin banyak nih pengguna fiturnya mobile check-in. Alhamdulillah. Tapi yang check-inin handphone yang lain. Jadi dia penumpang ini check-in di handphone lain, di screenshot kemudian barcode-nya dibawa sama yang berangkat. Oh gitu. Nah gitu Kak. Itu nggak bisa. Harus dari handphone yang betul. Jadi sama kayak kalau kita mau naik maskapai gitu kan, kita mau naik pesawat, itu kan handphonenya yang berangkat ya Kak, yang ada barcode-nya. Nggak bisa di screenshot dikasih ke temennya yang berangkat atau keluarganya yang berangkat gitu. Ini fun fact di lapangan kemarin ya Kak. Jadi memang wah berhasil nih kita memperkenalkan mobile check-in. Kalau mohon maaf nih ya, kalau kita naik yang lainnya bisa sih seperti itu. Di screenshot dikirim gitu kan. Aku bisa kadang naik tiket pesawat. Mereka yang pesenin udah kirim aja ke aku tuhnya. Bisa, barcode-nya, scan barcode-nya ya. Jadi kalau memang Pelni ini scan barcode-nya itu harus dari aplikasinya dia sendiri Kak. Jadi misalnya yang berangkat tuh 5 orang atau 10 orang, nggak apa-apa di satu akun Pelni Mobile gitu. Jadi di check-inin semuanya, tapi dibawa handphonenya karena kita barcode-nya real gitu. Menghindari ini sih Kak. Balik lagi menghindari percaloan ya. Takutnya kan memang ada yang beli atas nama yang lain, kemudian diberikan ke siapa, dia yang check-in, gitu, dia yang berangkat. Jadi gitu harus sih. dari handphone kita sendiri ya. Itu yang pertama sih. Jadi memang tolong, makasih banget buat teman-teman Pelni ternyata sudah tahu tentang mobile check-in gitu. Tapi yang berangkat tolong bawa handphonenya gitu. Jangan di screenshot dikasih ke kerabatnya atau ke keluarganya gitu. Jadi diminta untuk yang berangkat juga check-in di situ, di handphone itu gitu. Paham. Nah, terus kan kadang mikirnya baru bisa check-in di Pelni Mobile kalau belinya lewat Pelni Mobile. Biasanya kan gitu ya Kak Desi. Ternyata enggak gitu kan. Jadi kalau beli lewat Pelni Mobile udah otomatis bisa. Ada pilihannya nanti di bawah Anda sudah bisa check-in. Check-innya kapan? Biasanya 12 jam sebelum keberangkatan. Betul. Jadi misalnya berangkat besok jam 9 pagi. Berarti 12 jam sebelumnya sudah bisa check-in. Kitanya regulasi umum lah ya kalau kayak gitu ya Kak Desi ya. Tapi kalau misalnya beli travel bisa nggak Kak? Kalau misalnya beli di channel lain bisa nggak? Kalau misalnya kita mobile check-in bisa gitu. Jadi buka Pelni Mobile-nya, terus masukkan kode tambah pesanan, masukkan kode bookingnya. Nah biasanya ini nih yang agak-agak ribet cari kode booking gimana ya? Itu ada 6 huruf kalau nggak salah, 6 huruf kombinasi huruf atau angka. Nah itu dicari ada tulisannya kode booking, dimasukkan tambah pesanan, cek semua data-datanya, terus ditambahkan nanti tinggal ada pilihannya untuk check-in gitu sih. Ini awal-awal memang agak-agak harus dicoba nih Kak Desi biasanya gitu kan. Ya, kita kalau dengerin tuh gimana sih kalau nggak kebayang. dicoba agak susah, harus Betul. coba dulu langsung. Nah, balik lagi kalau misalnya mau nanya, kami pasti selalu standby Kak. Jadi bisa tanya di Instagramnya Pelni Medan @pelni162_Medan atau di WhatsApp-nya Pelni Medan, tapi di WhatsApp ya, jangan di telepon ya Bapak Ibu gitu. WhatsApp ya. WhatsApp-nya Pelni Medan itu ada di 0813 741 74066. Saya ulang ya. 0813 741 74066. Tapi kalau misalnya nanya di Instagram juga pasti kami jawab kok. Jadi memang kami memudahkan untuk teman Pelni yang mau menggunakan layanan Pelni. Gitu. Pasti dijawab kok ya. Silakan. Mau yang kemana? Mau ke Instagram bisa, mau ke WhatsApp juga bisa gitu pendengar. Enaknya di mana aja deh. Nah, selain itu apakah ada hal menarik yang bisa ditawarkan dari aplikasi Pelni Mobile itu sendiri? Kurang lebihnya tadi udah kita sebutin kayaknya Kak Desi ya. Cek jadwal kapal, rute kapal, terus ada layanan-layanan mungkin informasi terkait dengan keagenan, pengiriman barang dan lain-lain sih Kak. Nanti masalah pengiriman barang kita akan bahas lebih lanjut di pendengar Kardopa. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk tetap stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.
Balik lagi pendengar Kardopa, masih di Special Talk Show bersama Pelni ya. Yang jelas bisa disaksikan di live Facebook kita, Facebook Kardopa 994 FM, atau juga di live TikTok radiokardopa.kdg, dan juga untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Masih bersama Desi dan juga Kak Yuni sebagai Kepala Cabang PT Pelni Medan. Ibu Kacap nih. Iya, Ibu Kacap nih Kak Desi. Oke deh, Bu. Kakak Kacap nih. Kakak Kacap aja boleh nggak? Kakak aja lah, Kakak Kacap ya kan. Ini terkait tadi pengiriman barang. Nah, ini kan ada yang baru nih mau kita bahas nih, terkait barang bawaan penumpang. Nah, di mana selama ini ketika mudik kan, mau mudik, mau balik itu pasti banyak barang bawaan. Betul sekali. Nah, ini ketentuan barang bawaan penumpang di kapal Pelni gimana nih, Kak Yun? Nah, tadi kan udah sempat disinggung sedikit ya, ada yang nanya Ada ya yang tadi nanya, kan ya Kak Desi ya, benar. Kalau untuk barang bawaan kami sudah ada aturan ya sebenarnya. Tadi sudah sempat disebutkan juga untuk 40 kilo ya Kak barang yang bisa dibawa. Kilo, Jadi kurang lebih ya intinya 1 koper besar lah atau 2 koper medium ya, kira-kira gitu kan ya Kak Desi. Cuma kan benar tadi kata Kak Desi, kalau misalnya mudik atau balik, selain bawa orang, kita bawa hasil bumi, bawa barang, Makin elektronik. Datang Soalnya- 1 koper, pulang 3 koper. Betul, karena beberapa kali kita kunjungan saya ngobrol ya dengan calon-calon penumpang gitu, dengan penumpang. Kalau misalnya dan mereka dan banyak yang bilang juga kayak, kan namanya kita pulang kampung Bu, jadi memang kalau bisa dibawa semuanya sama rumah-rumahnya kita bawa deh gitu kan. Itu seru sih memang, karena memang bayangannya naik kapal itu masih bisa bawa barang banyak. Ya. Betul, kami memang ada kelebihan sedikit ya Kak Desi, bahwa dibandingkan dengan bagasinya pesawat kami memang bisa lebih banyak gitu kan. Tapi di sini makanya kita mau bahas tentang barang bawaan nih, karena tadi abis mudik balik bawaannya tiba-tiba tadi kayak Kak Desi bilang, dari 1 koper beranak jadi 3 koper gitu kan. Nah ini sebenarnya kan mengganggu kenyamanan juga, berat juga, kasihan capek untuk penumpangnya. Bener, juga ya kan Kak ya. Desi ya, udah penuh sama orang-orang, bawa Penuh barang lagi, bawa banyak, barang lagi, betul. bener. Jadi sebenarnya saya di sini juga mau bilang untuk calon penumpang, untuk teman-teman Pelni, kalau memang barang bawaannya banyak, bisa kok untuk ditaruh dulu di Pelni. Kita punya namanya red pack, kayak semacam kargonya Pelni lah ya Kak, kebayang ya. Jadi sebelum berangkat bisa dihubungin, saya mau ngirim barangnya pakai red pack aja. Kenapa harus pakai red pack gitu? Atau kenapa harus sebelum berangkat nggak usah bawa-bawa gitu? Sama aja kok sebenarnya gitu Kak, karena kadang kan kalau dibawa tuh dia lebih nyaman, barangnya barengan sama dia, nempel, taruh di kayaknya deket, mungkin lebih tenang gitu ya. taruh deket dengan seatnya si teman Pelni ini gitu. Cuma kan itu bisa jadi mengganggu kenyamanannya yang bersangkutan atau orang lain Yang juga lainnya, sebenarnya kan bisa ganggu jalannya atau seperti apa. Plus kalau saya sih ngelihatnya, saya suka kasihan kalau misalnya ada opung-opung gitu bawa barangnya banyak banget gitu, tapi opungnya sendirian, nggak ditemenin sama anaknya gitu, dengan alasan nggak dengan alasan kan dia seneng ya bawa beras, bawa hasil buminya, bawa apa gitu loh Kak Desi. Jadi kalau saya dibantulah untuk menggunakan si red pack ini sebenarnya Kak Desi. Jadi kayak bisa dihubungin nanti kantor Pelni, kantor cabang. Saya udah tahu nih, besok saya mau bawa TV, kulkas, barang pindahan misalnya gitu. Mau pindahan tuh gimana nih? Ini bener Kak, karena kemarin beberapa kali saya lihat ada yang bawa mesin jahit, ada yang bawa TV besar gitu kan gitu. Oh senang mungkin ya, euforia atau mau pindah kerja gitu, pindah rumah gitu kan. Kan tapi saat di pelabuhan, saat di dermaga kan dia harus cari buruh lagi, harus apa untuk yang bantuin bawa. Nah kami sebenarnya ini kenapa ya penumpang masih ribet-ribet gitu? Sebenarnya bisa loh kami nawarin satu solusi lagi. Jadi memang mungkin belum tahu. Betul. Jadi kayak belum familiar, makanya kita coba jelaskan di sini kan ya Kak. Jadi kalau barang bawaannya banyak, hubungin aja kantor cabang kami. Nanti di drop biasanya kan udah tahu ya, kalau bawa kulkas kan nggak mungkin. Oke, aku berangkat hari ini aku mau bawa kulkas, kan nggak kayak gitu ya Kak Desi ya. Sudah direncanakan ya pasti ya. Udah gitu ada kan. rencana jauh hari. Oke, nanti kita bawa sekalian TV-TV-nya gitu misalnya. Jadi boleh di packaging, ditaruh disampaikan ke di kantornya Pelni. Nanti teman Pelni cuma tinggal berangkat aja bawa kopernya, nyaman, melenggang, barangnya sampai di tujuan barengan sama teman Pelni juga. Gitu. Ada layanan tuh namanya red pack pendengar Kardopa. Ini untuk pengiriman barang mungkin dalam jumlah yang banyak ya. Kita angkat penelpon dulu nih Kak Yun. Selamat pagi Kardopa. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa nih Ibu?
Iya, dengan Ibu Papahan. Papahan, Ibu Papahan di mana? Di Air Bersih Medan. Oh, oke, air bersih. Silakan lanjut pertanyaannya. Iya, selamat pagi jelasnya Ibu Yuni. Pagi Bu. Iya, saya mau bertanya ini, apakah Pelni itu ada menyediakan asuransi begitu ya? Misalnya kita itu terjamin untuk barang yang kita packaging begitu. Oke, ini untuk barang ya Bu ya? Iya. Oh, oke. Kemudian ada diskon nggak jika kita itu sebagai penumpang itu membawa misalnya lebih dari 5 keluarga begitu deh. Seperti itu. Kemudian ada fasilitas kursi roda nggak ya? Ada rekomendasinya khususnya untuk disabilitas. Disabilitas ya. Oke. Iya. Tips dong Mbak untuk menggunakan Pelni Mobile ini supaya kita itu bisa terhindar dari kayak info-info yang palsu berarti yang mengatasnamakan Pelni begitu. Iya. Mohon jawabannya Mbak Yuni ya. Terima kasih Bu. Oke, silakan Kak Yuni. Iya, jadi ternyata banyak informasi umum yang mungkin kelewat kali ya Kak Desi ya. Kalau terkait dengan asuransi. Aduh bahasa Inggris banget deh aku nih. Iya sih sebenarnya ya kan. Agak-agak jaksel dikit. Insurance. Iya. Kalau terkait dengan asuransi di tiketnya Pelni itu sudah include dengan asuransi ya. Kak. Makanya kenapa saya juga bilang jangan beli di calo deh. Nanti kalau misalnya kami cek identitasnya berbeda, itu nanti nauzubillah jalik ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Cuma maksudnya kalau in case terjadi sesuatu jadi nggak bisa diklaim gitu. Tapi memang kenapa kami selalu memastikan bahwa identitas diri dengan tiketnya si teman Pelni ini itu sama. Harus sama. Salah satunya karena memang terkait dengan asuransi ini Kak. Jadi kalau ditanyain Ibu Papahan tadi ada asuransinya nggak? Ada Bu. Tenang aja. Terkait barang bawaan juga. Kalau barang bawaannya juga ada insurance-nya. Jadi all in yang dibayar itu intinya sudah terima jadi Ibu tinggal taruh barangnya di kantor kita packing gitu kan. Nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa barang yang memang harus di packing khusus itu ada biayanya juga gitu. Jadi memang sama kayak jasa logistik gitulah Kak jadinya. Nah itu nanti tinggal penumpang bawa naik aja, ada labelnya, nggak usah pusing sama buruhnya, nggak usah pusing bawanya, itu barang akan naik ke atas kapal sampai di tujuan, tinggal cek di labelnya. Oke, gitu. Baiklah. Nah ini kursi roda terakhir Kak, belum. Roda. Kalau kursi roda ada nggak? Ada. Tinggal disampaikan aja nanti sama petugas yang ada di lapangan. Biasa kita pakai rompi atau memang petugas-petugas keamanan gitu nanti dibantu. Kalau memang butuh kursi roda tolong disampaikan aja. Kalau di kapal bisa nggak? Bisa disampaikan sama kru di atas kapal juga kalau butuh kursi roda. Gitu. Nah ini selain dari Pelni Mobile dalam membeli tiket ini bisa melalui channel apa aja nih Kak Yun? Bisa melalui banyak nih Kak. Bisa ke loket kantor cabang satu. Kedua lewat Pelni Mobile udah pasti. Websitenya Pelni tadi udah kita sebutin ya, pelni.co.id. Kemudian kontak centernya Pelni 162. Ada aplikasi perbankan juga. Ada Livin Sukabay Mandiri, BNI Agent 46, BCA Mobile dan Brimo. Serta mitra retail nih kayak Alfamart, Indomart, Alfamidi sama Milta Indogrosir. Di lain itu juga ada travel agentnya resmi. Tadi kan di awal-awal sempat bilang, dulu travel agent banyak. Gitu sekarang kan memang udah berkurang banget sih katanya travel masih agent. Masih ada, terutama untuk yang memang nggak di kota-kota gitu kali ya Kak. Di beberapa titik-titik tertentu yang memang mendukung gitu. Jadi kita masih punya travel agent resmi tapi ya, yang resmi ya Kak. Yang resmi catat. Yang resmi. Yang resmi. Nah ini untuk fasilitas, apa saja fasilitas yang tersedia di kapal Pelni untuk kenyamanan penumpang dan hiburan selama di kapal. Kan naik kapal kita berhari-hari itu ya kan Kak Yun. Kalau mau ke Jakarta aja 1,5 hari lah, 2 hari lah. 2 hari lah kurang ya. Lebih. Oke, kurang lebih minta izin lah ya. Kurang lebih minta izin. Aduh, kalau misalnya fasilitas di atas kapal, alhamdulillah lengkap sih Kak. Gitu. Maksudnya kalau tanyain seat pasti, tempat tidur ya pasti ada. Yang umum ya poliklinik, kemudian tempat makan kafetaria, seperti itu, tempat bermain anak, kemudian bioskop. Ada bioskop mini ya? Bioskop mini, betul. Itu untuk yang
umum kami sediakan ke penumpang gitu kan. Tapi kalau yang butuh kenyamanan lebih, misalnya 2 hari berlayar, gue butuh konten nih biasanya gitu kan, atau nggak bisa nih kalau misalnya nggak telepon-teleponan gitu. Kita sekarang di atas kapal udah ada wifi juga, tapi berbayar ya Kak Desi ya. Jadi tinggal dihubungin aja nanti di kantor kapal, entah di Informasi 5 kah atau di mana, dihubungin aja, tanya ke krunya kita mau beli paket data nih. Jadi sekarang di atas kapal pun bisa tetap terkoneksi dengan teman-temannya yang di darat. Gitu Kak. Kemudian mau update update fasilitas, misalnya kita ada layanan add-on itu terkait dengan selimutnya, amenities, sendal. Jadi memang sudah kita bikin senyaman mungkin. Gitu sih Kak. Baiklah, ini nanti tugasnya Kak Yuni memilih siapa yang dapat voucher, siapa yang dapat souvenir. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, tetap aja stay tune. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini ya. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di Special Talk Show bersama PT Pelni ya. Yang jelas masih ada Desi dan Kak Yuni. Kita sudah berembuk nih, Kak Yuni sudah memilih siapa yang dapat souvenir, siapa yang dapat voucher. Desi yang sebutin atau Kak Yuni? Yang dari merchandise-nya Kak Desi deh. Nanti vouchernya aku boleh. Baiklah, yang dapat souvenir ini untuknya Pak Sofyan, tadi di Ayahanda, Pak Joba di Kapten Muslim, Bang Bernard juga di Jalan Cemara tadi ya, Jalan Keadilan. Itu dapat souvenir. Nah, yang dapat voucher silakan Kak Yuni. Jeng. Siapa nih Kak Desi nih? Berarti eng. Tadi penelpon yang terakhir ada Ibu Pakpahan. Itu selamat ya Bu, dapat voucher belanja. Kemudian ada Bang Dani nih Kak Desi. Bang Dani sama Ibu Pakpahan dapat voucher belanja tadi senilai masing-masing Rp100.000 ya. Kak Yun, ini waktu kita tidak banyak nih Kak Yun. Mungkin ada yang pengen disampaikan sebagai closing statement kita dari Special Talk Show pagi hari ini. Makasih ya Kak Desi untuk waktunya. Terakhir sih saya cuma mau ngingetin aja. Pertama, untuk teman Pelni jangan beli tiket di luar dari channel resminya Pelni yang tadi udah kita sebutin sampai bosen kayaknya teman-teman dengerin ya. Tapi saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin karena namanya orang butuh tiket ya Kak. Jadi ada yang nawarin, ada yang WhatsApp, diiyain aja. Nah tolong dicek dulu dan mendingan beli di channel resminya Pelni. Tadi yang nggak bosan-bosan saya sebutin ada Pelni Mobile, ada www.pelni.co.id, bisa telepon ke Pelni 162 juga 162, gitu. Bisa cek ke semua media sosialnya Pelni gitu. Yang kedua, barang bawaan, terkait dengan barang bawaan tolong jangan melebihi dari aturan yang ditentukan. Yang ketiga, karena ini arus balik tolong jaga kesehatannya gitu. Karena kan kita mau kembali lagi mencari pundi-pundi uang, mau kembali lagi bertemu dengan keluarga mungkin. Jadi karena perjalanannya cukup jauh, tolong bawa obat-obatan pribadi kalau memang ada yang sakit. Atau saya harap sih semuanya berangkat dalam keadaan sehat ya. Tapi karena perjalanannya cukup jauh, jadi tolong dijaga kesehatannya. Yang terakhir Kak, tolong datang ke pelabuhan itu jangan mepet-mepet gitu. Karena kadang mikirnya, oh kapalnya berangkat jam 12, nanti deh saya tunggu 1 jam atau 2 jam lagi gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya di jalan ada kejadian apa Kak. Maksudnya macet kah atau memang ada apa. Jadi tolong di spare waktunya paling nggak 2 atau 3 jam sebelum keberangkatan kapal itu sudah ada di lokasi pelabuhan. ada dari pelabuhan ya, gitu. Biar nggak telat juga gitu kan ya. Ini Kak Yun, terkait arus balik gimana nih saat ini kondisinya? Alhamdulillah Kak, tiket nih udah terjual terus nih untuk tanggal 10 dan tanggal 12 ya. Jadi untuk kapasitinya misalnya 3.700, jadi kita sudah hampir 95%, 96% terjual. Jadi memang agak cepet-cepetan aja nih teman-teman Pelni yang mau naik kapal Pelni, cek di aplikasi secara rutin, secara berkala, karena memang banyak kayaknya yang mau balik lagi ke Batam terutama ya Kak. Jadi untuk tanggal 7, 10 dan 12 ini kita masih bolak-balik Batam Belawan gitu Pak. Jadi biasanya banyak yang nanya, kok susah ya cari tiketnya? Nggak susah Pak, tapi nggak susah Bu, tapi memang banyak banget yang mau beli. Jadi kalau kita buka, misalnya nih pagi kita buka itu 10-15 menit sudah habis. Oh gitu. Jadi setiap hari ada jadwal keberangkatan atau jadwal keberangkatannya? Jadwal keberangkatannya tadi Kak. Kemarin sudah ada di tanggal 7, nanti ada di tanggal 10, kemudian tanggal 12. Tanggal 12. Iya, betul. Cepet-cepetan nih kalau mau pesan tiketnya. Jangan sampai kehabisan dong. Iya. Terima kasih Kak Yuni, waktunya sudah mampir bersama kita. Kita sudah ngobroli terkait Pelni ya. Yang jelas nih pendengar Karba juga udah paham apalagi tentang
aplikasi Pelni Mobile. Mempermudah kita sih urusannya, mau beli tiket, mau cek jadwal, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pantun boleh nggak Kak Desi? Silakan. biar diingat gitu kalau aku pantun tuh. Boleh. Naik kapal ke Pulau Bacan. Cakep. Singgah bentar membeli kain. Cakep. PT Pelni mengucapkan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama loh. Mohon maaf lahir batin juga mohon maaf ya. lahir batin semuanya. Iya, baik pendengar Kardopa, terkait untuk hadiah yang bisa Anda ambil nanti langsung aja ke Radio Kardopa ya, hubungin kita di 4521350 atau via WhatsApp 0852909940. Sekali lagi selamat untuk para pemenang voucher dan juga souvenir. Kak Yuni, terima kasih waktunya Iya, ya. terima kasih Kak Kita Desi. harapkan dengan kehadiran Pelni Mobile ini semakin banyak pengguna Pelni Mobile dan juga yang menggunakan kapal nih ya. Dan harus dikasih tahu ke teman-temannya atau keluarganya sih Kak. Jadi Oke. memang ini sangat mempermudah sih. Ya, aku sih pengen naik kapal sekali. Gas. Terima kasih Kak Yuni, terima kasih pendengar Kardopa. Talkshow kita pagi hari ini tentunya persembahan Radio Kardopa bersama PT Pelni. Selamat pagi dan sampai jumpa.